Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Hadiat SEMBA dan kepada rekan-rekan yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3 yaitu tentang dasar-dasar struktur organisasi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang dasar-dasar struktur organisasi, perkenalkan di sini nama saya Ulfiah Aziza dengan NPM 221101145. Nah, di sini struktur organisasi itu penting karena struktur organisasi ini fungsinya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebuah perusahaan. Nah, struktur juga itu mempengaruhi jalannya operasi dan komunikasi internal. Jadi tujuan dari presentasi ini itu memahami berbagai desain organisasi dan kapan kita akan menerapkannya. Di sini dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Ai Hadiat, SEMBA. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur fungsional. Jadi struktur fungsional ini paling umum ya. Nah, perusahaan ini dibagi berdasarkan fungsi. Misalnya dari pemasaran, produksi, keuangan, dan SDM. Seperti divisi kerja, tiap tim itu fokus kepada tugas yang spesifik atau tugasnya masing-masing. Contohnya seperti apa? Contohnya pabrik PT GGF atau PT Grajian Food. Nah, itu kan merupakan perusahaan yang terbesar kedua se-Asia ya. Nah, mereka pasti mempunyai divisi bagiannya masing-masing seperti dari divisi produksi, dari divisi pemasarannya, dari divisi keuangannya. Nah, produksi itu contohnya seperti mereka memproduksi barang. Misalkan kalau PT Grajian Food itu kan nanas ya, jadi bagian divisi produksi itu bagian pengolahan nanas, seperti membersihkan nanas, lalu memotong-motong nanas, sehingga nanas nanti siap saji dimasukkan ke dalam kaleng dan dikasih label, lalu dipasarkan. Nah, bagian pemasaran itu sendiri, yaitu ada divisi pemasaran. Nah, tujuannya divisi pemasaran ini yaitu menjualkan produk tersebut. Lalu ada juga divisi keuangan. Nah, divisi keuangan ini mengatur atau mengelola keuangan dari perusahaan. Lalu kelebihan dan kekurangannya itu apa sih? Jadi kalau kelebihannya menggunakan struktur organisasi ini efisien dan efektif ya. Tiap tim itu ahli di bidangnya masing-masing. Tapi komunikasi antar divisi itu bisa jadi agak sulit karena ini cocok untuk perusahaan kecil menengah dengan kondisi yang relatif stabil. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur divisional. Kalau struktur divisional ini tugasnya mengelompokkan organisasi. Jadi mengelompokkan organisasi ini berdasarkan produk, layanan, atau proyek. Misalnya nih perusahaan besar, yang tadi Grajian Food itu kan dia jualnya berbagai produk ya. Ada nanas, ada susumo, ada pisang kristal, ada jambu kristal juga. Jadi tiap produk dari berbagai macam produk itu punya divisi sendiri-sendiri yang bertanggung jawab atas operasional dan keuntungan dari produk tersebut. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih? Kelebihannya itu tadi, yaitu fokus kepada pelanggan, lalu fleksibel, dan tanggung jawab tiap divisi jelas. Tapi ini bisa terjadi duplikasi sumber daya dan koordinasi antara divisi bisa sulit. Jadi koordinasi antar divisi itu lumayan sulit gitu. Untuk selanjutnya kita akan bahas ke struktur organisasi.
Nah, di sini selanjutnya yaitu kita masuk ke struktur metrik ya. Nah, kalau kita lihat di dalam slide ini, struktur metrik itu ada 4, yaitu karakteristik, kekuatan, kelemahan, dan di sini ada contoh dan kondisi. Nah, struktur metrik ini cukup unik ya teman-teman, karena karyawan itu melapor ke dua atasan fungsional dan proyek. Ini disebut karakteristik. Kalau misalkan fleksibilitas dan penggunaan sumber daya efisien itu merupakan sebuah kekuatan. Lalu kelemahannya yaitu berupa konflik peran dan tekanan kerjanya tinggi. Jadi, struktur metrik ini sebenarnya cocok untuk proyek kompleks yang butuh keahlian dari berbagai bidang. Contohnya, kayak perusahaan konstruksi besar, bangun hotel gitu kan. Nah, ini mengerjakan proyek hotel itu mereka butuh arsitek, butuh insinyur sipil, butuh manajer proyek, dan semua orang proyek atau semua karyawan proyek. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau kelebihannya, ini cukup fleksibel dan efisien karena menggunakan sumber daya manusia yang lumayan banyak, tetapi bisa juga terjadi konflik peran dan tekanan kerjanya nanti bakal tinggi. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada struktur di sini ada struktur horizontal dan jaringan. Nah, struktur horizontal ini ada 3 poin ya. Ada tim lintas fungsi kerja sama erat, ada kolaborasi dan inovasi tinggi, ada sulit dikelola, butuh budaya kuat. Dan struktur jaringan ini yaitu kontrak fungsi ke pihak eksternal, fleksibel dan biaya rendah, kontrol lemah, ketergantungan mitra besar. Contohnya seperti TIFO, internal software, dan eksternal manufaktur. Struktur horizontal itu lebih menekan kepada kolaborasi antar divisi. Semuanya bekerja sama buat mencapai tujuan. Nah, kalau struktur jaringan itu lebih banyak outsourcing. Nah, ada beberapa fungsi yang dikerjakan di mitra eksternal ya. Ini cocok untuk yang butuh fleksibilitas dan efisiensi biaya. Contohnya seperti perusahaan startup teknologi, karena mereka mungkin membuat software sendiri, tapi produksi barangnya itu di outsourcing. Kelebihan dan kekurangannya apa? Jadi kalau misalkan kelebihan dari horizontal itu kolaborasi dan inovasinya tinggi. Tapi kalau yang horizontal ini susah dikelola dan butuh budaya kerja yang kuat. Nah, kalau misalkan jaringan virtual ini apa? Jaringan virtual ini lebih fleksibel dianya dan biayanya lumayan cukup rendah, tapi kontrolnya lemah dan tergantung kepada mitra eksternal. Next slide kita akan membahas tentang struktur hibrida ya. Jadi kalau struktur hibrida ini dari karakteristik dia kombinasinya berbagai jenis struktur organisasi ya. Sebenarnya struktur hibrida ini teman-teman itu gabungan dari berbagai struktur. Kayak mix gitulah, mix and match ya. Fungsional, divisional, atau yang lain. Nah, ini sifatnya fleksibel, lalu bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya seperti apa? Contohnya perusahaan besar yang mempunyai banyak cabang di berbagai daerah, tapi juga mempunyai divisi produk yang spesifik. Kelebihannya apa dari struktur hibrida ini? Sebenarnya kelebihannya itu dia fleksibel, terus bisa disesuaikan teman-teman. Tapi untuk kelemahannya itu dia kurang kompleks dan butuh koordinasi yang kuat. Contohnya seperti apa? Contohnya Bluebell, Kramers, gitu tadi ya. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa ambil kesimpulan dari materi bab 2 tadi. Jadi kita udah bahas ya tadi tentang berbagai struktur organisasi. Nah, dari dasar-dasarnya. Nah, tiap model itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nggak ada yang terbaik
Jadi tergantung konteks perusahaan dan strateginya bagaimana. Yang penting struktur organisasi itu harus bisa berubah sesuai perkembangan perusahaan dan lingkungan. Jadi perusahaan itu harus menyesuaikan, begitupun juga struktur organisasinya harus menyesuaikan perkembangan zaman. Demikian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan mengenai penjelasan dari materi bab 2 ini tentang dasar-dasar struktur organisasi. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.